Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Hikam 019. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita akan diperlihatkan Goku yang telah keluar dari arena pertarungan setelah bertarung melawan Frost. Cici yang khawatir, dia pun segera menghampiri Goku untuk memastikan keadaannya. Setelah Goku bangun, di sini dia pun mengatakan kalau dia tidak tahu apa yang telah terjadi sebelumnya. Kemudian Frost pun segera menghampiri Goku dan segera memberikannya semangat karena tadi adalah pertarungan yang sangat hebat. Di saat Goku kembali ke kursi para petarung, dia pun berniat untuk dimarahi oleh Virus. Namun Virus pun langsung membatalkannya ketika dia diejek oleh Champa. Kemudian yang akan bertarung melawan Frost adalah Piccolo. Nah, di sini Goku pun mengatakan kepada Piccolo kalau dia pasti akan sangat kesulitan untuk bertarung melawan Frost setelah melihat perbedaan kekuatan yang sangat jauh di antara mereka. Nah, di sini Piccolo yang merasa diremehkan, dia pun segera turun ke arena pertarungan. Sesampainya di arena pertarungan dan telah berhadapan dengan Frost, di sini nampak kalau Piccolo juga diremehkan oleh Frost. Oleh karena itu, Piccolo berniat untuk serius pada pertarungannya kali ini dan segera melepaskan jubahnya. Sementara itu, saat ini Vegeta masih sangat curiga dengan apa yang telah terjadi sebelumnya kepada Goku, karena tidak mungkin bagi Goku dia bisa dikalahkan oleh Frost dengan sekali serangan, dan sepertinya ada yang tidak beres. Kemudian pertarungan pun dimulai dengan Champa yang membunyikan lonceng. Kemudian mereka pun langsung melakukan pertarungan, dan pada awal pertarungan nampak kalau Piccolo langsung menyiapkan jurus makan Kosapo. Kemudian Vegeta pun berkomentar, memang jurus makan Kosapo cukup kuat, tapi jika pertahanannya terbuka lebar di saat Piccolo harus mengumpulkan energi itu, maka serangan itu akan sia-sia. Frost yang telah menyadari kelemahan dari Piccolo, dia pun langsung menyerang Piccolo dengan tembakan laser bertubi-tubi. Namun Piccolo masih mencoba untuk menghindari semua tembakan laser yang ditembakkan oleh Frost. Sembari menghindari serangan Frost, Piccolo mencoba menyerang Frost dengan menggunakan tembakan laser dari antenanya. Namun Frost masih bisa menghindari serangan tersebut. Kemudian mereka pun saling beradu energi laser untuk menentukan siapakah yang lebih kuat. Kemudian setelah beradu energi laser, Frost kembali menembakkan tembakan laser secara bertubi-tubi. Nah, Piccolo pun masih dengan santai mencoba menghindari semua tembakan laser itu sambil fokus mengumpulkan energi makan Kosapo. Namun tiba-tiba ada satu serangan yang berhasil mengenai lutut Piccolo dan hampir saja membuat keseimbangannya hilang. Beruntungnya Piccolo masih bisa bertahan sambil mengumpulkan energi. Kemudian Frost mengatakan kalau konsentrasi milik Piccolo begitu hebat, namun jika Piccolo memiliki luka seperti itu, maka dia akan sulit untuk melanjutkan pertarungan. Tanpa menghiraukan perkataan dari Frost, Piccolo pun langsung menggunakan jurus Kage Bunshin no Jutsu untuk mengelabui penglihatannya. Di sini Champa benar-benar sangat kesal kepada Piccolo karena dia hanya terus berlari dan menghindari serangan yang dilancarkan oleh Frost. Kembali ke pertarungan, nampak kalau saat ini Frost masih menghancurkan semua bayangan milik Piccolo dengan menggunakan tembakan laser berputar-putar. Sementara itu saat ini Piccolo telah berhasil mengumpulkan energi Mokan Kosapo-nya menjadi penuh. Itu terbukti dari kekuatannya yang saat ini sudah menutupi seluruh wajahnya. Frost yang merasakan ancaman, dia pun langsung menghancurkan semua bayangan milik Piccolo. Kemudian segera menyerang Piccolo yang asli hingga membuat Piccolo benar-benar sangat kewalahan dan langsung kehilangan konsentrasinya dan berhasil dihajar oleh Frost hingga membuatnya terpental. こら
Kemudian Piccolo yang cerdik, dia pun segera memanjangkan tangannya dan mengikat tubuh Frost dengan menggunakan tangannya tersebut untuk membuatnya tak bisa bergerak. Saat ini Piccolo pun kembali menggunakan jurus makan Kosapo untuk dia selancarkan kepada Frost sebagai serangan terakhir untuk segera mengalahkannya. Dan di sini semua penonton pun dibuat sangat terkejut melihat strategi Piccolo yang benar-benar sangat cerdik, karena memang Piccolo adalah sang ahli strategi. Di saat Frost sudah terpojok, dia pun tiba-tiba memasukkan tangannya ke lilitan tangan milik Piccolo. Nah, di sini setelah Frost melakukan hal tersebut, nampak kalau pandangan dari Piccolo pun langsung buyar sama seperti Goku sebelumnya. Kemudian Frost pun segera memanfaatkan hal tersebut untuk segera mengakhiri pertarungan ini dengan menyerang Piccolo sampai membuatnya tak sadarkan diri. Dan pada akhirnya makan Kosapo yang telah ia kumpulkan harus Piccolo tembakkan ke arah langit arena pertarungan. Makan ko! Akibat di sini Piccolo yang telah pingsan, akhirnya wasit pun menyatakan kalau Frost menjadi pemenang pada pertarungan kali ini, dan Frost telah menang 2 kali berturut-turut. Nah, Zeko yang melihat pertarungan dari tadi, dia pun memiliki penglihatan yang sangat jeli dan mengatakan kalau Frost telah berbuat curang dengan menggunakan senjata untuk mengalahkan Goku dan juga Vegeta. Dan Zeko meminta kepada wasit untuk mengecek tubuh Frost apakah ada sebuah jarum yang memiliki racun di tubuh Frost. Nah, Vegeta yang juga melihat hal tersebut, dia pun langsung mendukung Zeko untuk memeriksa apakah di dalam tubuh Frost ada sebuah senjata yang ia gunakan untuk mengalahkan Goku dan juga Vegeta, karena Vegeta telah mencurigai semua ini sejak pertarungan sebelumnya. Kemudian di sini wasit pun segera mengecek tubuh Frost untuk memastikan apakah memang ada senjata yang digunakan oleh Frost untuk mengalahkan Goku dan juga Vegeta. Dan ajaibnya di sini wasit pun menemukan benda tersebut yang berada di tangan Frost berupa jarum racun. Nah, wasit yang memegang jarum itu pun seketika langsung dibuat keliengan dan pingsan. Karena di sini Frost telah ketahuan curang pada pertarungannya, dia pun akhirnya didiskualifikasi dari pertarungan dan yang dinyatakan menang adalah Piccolo. Champa pun tak menyangka kalau Frost akan melakukan hal yang sangat licik seperti itu. Vados pun segera menceritakan kalau Frost bukanlah orang baik-baik, melainkan dia adalah seorang penjahat yang bersembunyi di dalam kebaikan. Nah, penyerangan para penjahat di alam semesta ke-6 itu sebenarnya adalah rekayasa dari Frost yang meminta anak buahnya untuk menyerang alam semesta ke-6. Berbeda halnya dengan Frieza yang melakukan kejahatan secara terang-terangan, di sini Frost melakukan kejahatan dengan cara yang sangatlah munafik. Karena sudah terlanjur ketahuan, Frost pun segera menceritakan kalau dia melakukan hal tersebut untuk bisa membeli sebuah planet dengan harga murah, kemudian menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Seketika semua penonton alias Z-Factory yang sebelumnya mendukung Frost, saat ini mereka semua dibuat sangat kecewa karena semua Frieza sama saja memiliki sifat yang jahat. Tiba-tiba Vegeta pun langsung berkata dengan meminta kepada Champa untuk jangan mendiskualifikasi Frost karena dia ingin bertarung melawan Frost, dan Vegeta pun merelakan kekalahannya karena di sini Vegeta berniat untuk menghajar Frost karena dia benar-benar sangat geram dengan apa yang telah ia lakukan selama ini dengan berpura-pura baik alias munafik. Walaupun di sini Vegeta telah tahu hal yang licik yang dimiliki oleh Frost, dia pun tetap meminta kepada Frost untuk menggunakan jarum beracunnya untuk menghadapinya. Karena di sini Vegeta akan menghajar Frost dan tak akan memberinya ampun sama sekali. Dan alur cerita Dragon Ball Super part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 019, channelnya anime masa kini.